sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Ibu Bonaventura. Saya adalah calon guru penggerak yang berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pandangan saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau sangat berpengaruh dan inspiratif dan juga sangat berjasa dalam dunia pendidikan nasional. Dalam dunia pendidikan, kita menggunakan 3 semboyan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini, yakni Inkarso Sum Tuodo. Di depan seorang guru harus sebagai tauladan. Ing Matya Mangunkarsa. Di tengah seorang guru harus sebagai pembimbing. Tuturi Handayani. Di belakang seorang guru harus menjadi pendorong atau pemotivator. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang berbahagia di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini juga izinkanlah saya menyampaikan demonstrasi konseptual saya mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pilih adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang berhamba pada anak ini artinya adalah bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah suatu pendidikan dengan melakukan pendekatan yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang. Menurut saya, pendidikan yang berhamba pada anak ini bisa diumpamakan sebagai seorang dokter, di mana pendidik di sini sebagai seorang dokter dan pasiennya adalah sang anak atau siswa. Ketika kita menjadi seorang dokter, maka kita akan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, agar pasien merasa senantiasa nyaman dan kita senantiasa merawatnya dengan penuh kasih sayang sampai dia sehat kembali. Seperti halnya kita sebagai guru kita harus mendengarkan, melihat, merasakan, dan memahami serta memberikan apa yang harus mereka teladani. Kita harus memberikan siswa-siswa kita apa yang mereka butuhkan. Semua kita lakukan untuk mereka, bukan untuk kita. Tujuan utama seorang guru dan seorang dokter memang berbeda. Namun, kita bisa mengambil hal-hal yang positif dari seorang dokter. Contohnya, yang pertama, seorang dokter dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien dan keluarga pasien. Berkomunikasi yang baik artinya bahwa kita bisa bertutur kata dengan baik dan sopan, bisa berperilaku dengan baik yang membuat keluarga pasien merasa dilayani dengan sepenuh hati. Demikian juga kita sebagai seorang guru, kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan siswa dan orang tua siswa, supaya tercipta hubungan yang harmonis dan saling memahami. Sehingga pada akhirnya, tujuan dari proses pembelajaran dan pendidikan bisa tercapai. Kemudian, yang kedua, seorang dokter dituntut juga untuk cepat tanggap terhadap segala keluhan, permintaan, dan juga keinginan si pasien. Nah, di sini seorang guru juga harus seperti itu. Menjadi seorang guru, kita harus mengenal dengan baik karakteristik peserta didik, cepat tanggap dengan keinginan mereka, mengerti dan memahami segala keluhan para siswa-siswi kita, sehingga mereka merasa dilayani dengan penuh rasa cinta dan sayang. Yang ketiga, seorang dokter tentunya harus memahami dengan baik
resep-resep yang diberikan kepada si pasien. Karena jika seorang dokter salah memberikan resep, akan berakibat sangat fatal terhadap keselamatan jiwa si pasien. Demikian juga kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, kita dituntut mengenal dengan baik karakteristik peserta didik, agar kita bisa menuntun mereka menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki karakteristik yang baik, berakhlak mulia, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia, sebagai seorang pendidik, kita dituntut harus menumbuh kembangkan karakter, potensi, minat, dan bakat siswa dengan cara berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, kreatif, inovatif untuk melahirkan siswa yang well-being, selamat, dan bahagia. Sebagai seorang guru, kita harus menjadi sahabat sekaligus menjadi teman bagi peserta didik atau siswa kita, agar kita bisa saling berbagi dan kita bisa memperkaya pengetahuan dan wawasan, mendidik dengan jiwa kekeluargaan, bersendi kemerdekaan dengan kodrat alam, dan memberi kebebasan dan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa memandang anak dengan rasa hormat adalah suatu keharusan. Berorientasi pada anak adalah hal yang paling utama dan paling esensial bagi kita para pendidik. Calon guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia, demikianlah pemaparan pemahaman saya mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon kritik dan juga saran. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.